Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang saya hormati, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada hari ini kita bisa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka di tempat ini. Mudah-mudahan tatap muka kita ini akan senantiasa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, menjelang bulan suci Ramadan, marilah kita siapkan mental dan fisik kita di tengah-tengah wabah corona ini. Mudah-mudahan persiapan fisik dan mental kita di tengah-tengah wabah corona ini akan senantiasa menambah hikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa beribadah sebagaimana tidak ada wabah corona yang sedang menjalar ini. Hadirin yang saya hormati, untuk itu marilah kita siapkan fisik kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan persiapan fisik dan mental yang akan kita siapkan ini menjelang Ramadan menjadi gairah tersendiri bagi kita, dan mudah-mudahan itu senantiasa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik dan mental yang perlu kita siapkan, yang pertama, bahwa kita hendaknya merasa berbahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, walaupun di sana sini resah, gelisah karena adanya wabah corona. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, apalagi sampai tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini merupakan satu tantangan yang perlu kita sikapi bersama. Mudah-mudahan semangatnya kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan senantiasa mendapatkan bimbingan, dorongan dan motivasi yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu marilah kita bersama-sama mensikapi situasi dan kondisi yang sedang parah ini di tengah-tengah wabah corona. Mudah-mudahan kita tidak larut hanya memikirkan corona saja. Mari kita senantiasa meningkatkan ibadah kita, baik ibadah iktikaf, baik ibadah salat tarawih, baik ibadah tadarus, walaupun di rumah kita masing-masing. Justru dengan ibadah di rumah itu kita akan mampu menyinari rumah kita dengan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan itu menjadi contoh yang baik bagi kita, dan contoh yang baik bagi mukmin kita, contoh yang baik bagi umat kita, sehingga kita akan senantiasa tidak takut, tidak marah, dan akhirnya kita menjadi suri teladan yang baik bagi umat muslim yang ada di antara kita. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya wabah corona yang sedang melanda ini mari kita sikapi bersama. Kita berikhtiar, bukan hanya ikhtiar zahir tapi ikhtiar batin. Tingkatkan terus ikhtiar batin dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita. Jangan sampai hanya usaha zahir saja, tapi usaha batin pun senantiasa kita tingkatkan dengan menghafalkan doa-doa, atau mungkin sholawat, atau mungkin dengan cara lain yang sudah Bapak dan Ibu kuasai. Misalnya dengan cara membaca sholawat ibil qulub yang sudah Bapak dan Ibu tidak asing lagi bunyinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau dengan sholawat yang tidak asing lagi, yaitu li khamsatun utofi biha haqqal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Atau dengan sholawat lain yang sama-sama masyhurnya,
yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adati kulli da'in wa dawa'id. Semuanya itu bisa Bapak dan Ibu laksanakan atau bisa Bapak dan Ibu amalkan setiap habis sholat wajib. Sekali lagi, bisa Bapak dan Ibu laksanakan setiap habis sholat wajib. Dan itu kalau dihayati dengan sepenuh hati, itu mampu menghalau corona yang ada di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang pasrah bermunajat kepada Allah di tengah malam hari, baik dengan sholat tarawihnya, dengan tadarusnya, maupun dengan ibadah-ibadah lain yang mungkin akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengencangkan ikat pinggang. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita tidak berdaya hanya karena corona yang sedang melanda di tengah-tengah kita. Kita harus bangkit, kita harus kuat, kita harus berusaha, kita harus tetap melaksanakan ibadah sebagaimana yang dicanangkan oleh para alim, para ulama, dan pada akhirnya mudah-mudahan corona yang sedang melanda kita ini akan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa dengan bebas, dengan leluasa, dengan merdeka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, COVID-19 merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat COVID-19 itu C-nya mestinya cucilah anggota wudhu kita dengan air yang baik atau air mutlak atau air tohir mutahhir. Wudhu yang sudah kita laksanakan barangkali belum efektif. Wudhu yang sudah biasa kita laksanakan barangkali belum sesuai dengan syar'i. Untuk itu, seiring dengan mewabahnya penyakit corona ini, mari perbaikilah wudhu kita dengan sebaik-baiknya menurut aturan syar'i yang ada. Olahraga. Jangan menyepelekan olahraga fisik. Karena sehebat apapun kita tanpa olahraga fisik, maka kita akan lemah. Olahraga yang ringan sesuai dengan umur kita masing-masing. Jangan sampai olahraga itu menyengsarakan kita. Karena apa? Tidak melihat umur. Kalau yang sudah manula, manusia lanjut usia, mestinya olahraganya juga menyesuaikan. Yang ringan-ringan tapi pasti. Sekali lagi, yang ringan-ringan tapi pasti. R-nya, rubahlah gaya hidup kita. Bukan hanya mementingkan kemewahan saja, tapi rubahlah gaya hidup kita. Di samping mewah juga sehat, sesuai dengan aturan dari pemerintah maupun dari agama yang kita miliki ala syariat Islam. Olahraga yang itu juga sangat penting. Olahraga lisan, jangan hanya sekedar ngomong tanpa ada bukti, tapi olahraga lisan dalam hal ini adalah sering-seringlah membaca Al-Quran. Untuk itu, Al-Quran yang sering kita baca, mudah-mudahan termasuk olahraga lisan, sekaligus lisan kita dilatih untuk berzikir apabila melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penglihatan kita. Jangan sampai lisan kita liar, jangan sampai lisan kita tidak pernah menyebut Allah, apalagi di sela-sela wabah corona yang seperti ini. Ini mestinya dituntut oleh kita supaya lisan kita digunakan dengan sebaik-baiknya. Niatkan semuanya itu karena Allah. Karena apa? Percuma saja kalau melakukan sesuatu tanpa niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.